Baik, pemirsa, ilmuwan politik asal Amerika Serikat Robert Dahl menyatakan kapitalisme akan melahirkan ketidaksetaraan ekonomi yang akhirnya mengakibatkan ketidaksetaraan sumber daya politik dan kualitas demokrasi. Nah, kita sudah di penghujung acara, begitu. Saya ingin mulai dari Romo Beni terlebih dahulu terkait dengan tema kita demokrasi setengah hati. Tadi sudah ada beberapa kata kunci, begitu, ada kesetaraan, ada pembangunan karakter, begitu ya. Saat ini sedang menghadapi krisis moral dan etik. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan lagi. Tadi sudah ada beberapa sebenarnya yang disebutkan bagaimana mengembalikan demokrasi Indonesia, begitu. Tetapi kemudian demokrasi yang disertai dengan memiliki pemimpin yang negarawan, begitu, Romo. Ini bagaimana? Ya, sekarang ini saatnya lah kita harus mengembalikan kembali martabat demokrasi. Demokrasi yang bermartabat itu kan demokrasi yang dijiwai oleh nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau kita mengingkari nilai itu, berarti demokrasi kita itu tanpa adab. Maka untuk mencegahnya, kita harus mengembalikan kembali satu kesadaran bahwa demokrasi kita harus diselamatkan. Cara menyelamatkan gimana? Masyarakat harus aktif dan masyarakat dengan caranya membangun satu budaya yang disebut pemutus kata, bukan pengiyak kata. Maka budaya pemutus kata itu menjadi gerakan, baik dalam hal pengawasannya, baik dalam keterlibatan pendidikan politiknya, baik juga membangun kesadaran tentang kita menagih para pemimpin kita agar mereka itu memiliki program, visi, misi, adu gagasan. Maka bukan adu gimmick sekarang, adu gagasan. Dan gagasan itu harusnya mampu untuk visi menjelaskan tentang bagaimana sih visi pendidikan Indonesia ke depan menghadapi era kebohongan ini, menghadapi era persaingan global, geostrategis dan geopolitik saat ini yang dunia yang tidak menentu, tapi bagaimana mewujudkan sila kelima keadilan sosial ini. Jadi gagasan-gagasan itu yang harus kita tagih, sehingga pemimpin yang negarawan itu yang mengatasi. Maka saya meminjam filsuf Walter Benjamin mengatakan, ketika politik hanya dimensi manusiawi, maka dia tidak bisa mengatasi dirinya dan kelekatannya. Maka politik akhirnya kehilangan jati dirinya. Maka berpolitik itu menurut dia tidak cukup dimensi manusia, dimensi ilahi. Apa? Yaitu ketaatan kepada etik dan kepatuhan. Sesuatu yang tidak etik dan tidak patuh dan mengingkari itu, maka politik kehilangan jati dirinya. Oke, luar biasa. Baik, Ibu Valina mungkin ingin menambahkan? Saya kira sependapat ya. Kita mesti mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang bermartabat ya, beradab gitu ya. Ya. Tentu kan ini memerlukan satu proses ya. Jadi saya kira kita perlu membangun kembali budaya politik kita. Budaya politik yang lebih beradab ya. Budaya politik yang beradab itu adalah budaya politik yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan ya. Kalau adab itu kan akhlak ya. Kalau dalam ajaran agama Islam itu kan akhlakul karimah gitu ya. Jadi budaya politik kita itu mesti mengacu pada nilai-nilai agama ya, maupun nilai-nilai kepatutan yang itu menjadi norma-norma sosial ya, yang kita sepakati bersama, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang baik, yang tidak baik, apa yang patut, tidak patut. Nah, itu mesti dilakukan secara sistematis ya, terorganisir, kemudian berkelanjutan. Nah, itu kan salah satunya melalui pendidikan politik tadi itu. Pendidikan politik menjadi salah satu solusi, itu pertama ya. Yang kedua saya kira juga mengenai partai politik kita. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Partai politik kita itu mesti harus direformasi ya, supaya tumbuh menjadi partai politik yang modern dan kuat gitu. Caranya bagaimana? Salah satunya menurut saya adalah melalui political financing itu. Ya. Jadi antara lain misalnya
pendanaan partai politik itu oleh negara. Iya. Gitu. Sehingga partai politik itu tidak lagi berpikir mengenai bagaimana caranya mencari dana untuk menghidupi partai. Waktu saya bicara dengan Pak Imam Presiden PKS ya, waktu beliau mengatakan bahwa minimal 1 tahun partai itu butuh 500 miliar sampai 1 triliun. Jadi katakanlah kalau kita punya 10 partai dapat kursi di parlemen, satu partai 1 sampai 2 triliun. It's okay menurut saya, 1 triliun kali 10 triliun. Daripada APBN kita 2.000 triliun itu dikorup 30%. Lebih baik partai didanai oleh negara, tapi mesti political financing itu disertai dengan sistem pengelolaannya, transparansi, akuntabilitas. Ada pertanggungjawabannya. Betul. Dengan cara begini menurut saya partai kita itu menjadi partai yang kuat, yang modern, yang mandiri. Dan juga dapat menurunkan angka korupsi begitu ya. Dan fokus pada misalnya pendidikan politik, pendidikan demokrasi, kaderisasi, mempersiapkan kader-kader bangsa yang terbaik, kemudian mereka dipromosikan untuk masuk ke segenap jabatan-jabatan publik strategis. Yang ujungnya itu akan menguntungkan kita semua. Sebab mereka itu yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik itu bekerja kan untuk merumuskan regulasi, membuat kebijakan, ya, yang itu tentu harusnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak. Dan itu ujung-ujungnya juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Dan satu lagi Mbak, kesenjangan sosial itu mesti kesetaraan ekonomi itu. Kita kan terlalu gapnya terlalu besar begitu ya. Baik. Terakhir Pak Sukidi. Pertama, saya teringat pada pesan Ben Anderson, seorang Indonesianis yang bisa kembali ke Indonesia tahun 99 setelah lama dilarang untuk berkunjung ke Indonesia. Ben Anderson menggelorakan apa yang ia sebut sebagai long life shame. Rasa malu selamanya terhadap berbagai penyimpangan moral yang dilakukan atas nama negara. Penyelenggara negara yang akhirnya berujung pada korupsi, kolusi, nepotisme, itu harus segera diakhiri dengan menumbuhkan budaya untuk malu selamanya. Karena itu sikap malu ini penting sekali ditumbuhkan agar kita menjadi bangsa yang tidak permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Itu pertama. Yang kedua adalah menjahit kembali kekuasaan yang berdiri tegak di atas etika Pancasila, nilai luhur bangsa, dan moralitas bangsa ini. Karena tanpa itu kita melihat bagaimana kekuasaan dan politik itu beroperasi secara brutal, menggunakan instrumen hukum, menggunakan money politik, menggunakan kekuasaan. Itu potret politik yang Machiavellian, yang menghalalkan segala cara demi kemenangan itu sendiri. Karena itu berhentilah melakukan itu semua dan kembali untuk meletakkan kekuasaan dalam bingkai etika Pancasila, nilai luhur bangsa ini. Dan yang ketiga adalah terkait dengan Ibu Valina sampaikan tadi, untuk mengatasi ketimpangan yang terus naik, maka kita perlu menggelorakan spirit kesetaraan itu sendiri. Kesetaraan bukan hanya di bidang politik, terutama kesetaraan di bidang ekonomi. Kenapa? Karena inilah impian dari para pendiri bangsa, terutama Bung Karno. Bung Karno memberikan impian tentang kesejahteraan bersama. Itu mengandaikan bahwa dia menginginkan seluruh rakyat Indonesia ini sejahtera bersama. Bukan sejahtera yang dinikmati oleh segelintir orang, tapi kesejahteraan menjadi milik bersama. Karena itu demokrasi itu harus berujung pada perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah impian Indonesia yang diletakkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa lain. Dan semoga itu bukan hanya impian, tetapi juga bisa terwujud gitu. Kita harapkan juga dalam pemilu kali ini masyarakat benar-benar bisa lebih cerdas, ikut berpartisipasi, karena di tangan mereka lah kita bisa menentukan juga siapa yang kemudian akan
menentukan siapa yang akan memimpin negara ini dalam 5 tahun ke depan dan seterusnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Romo Beni, terima kasih banyak Ibu Valina dan juga Pak Sukidi sudah berdiskusi malam hari ini. Sayangnya durasi kita sudah habis dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dalam Visi Negarawan. Saya Zakia akan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pada Jumat pekan depan. Selamat malam dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.